Selamat pagi teman-teman. Kemarin kita telah mendengar dan membaca Roma 7. Ya, pagi ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab Roma di ayat yang ke-8, di pasal ke-8. Ya, pasal ke-8 ayat 1 sampai 17 dikatakan hidup oleh roh. Kemudian 18 sampai 30 adalah pengharapan anak-anak Allah. Dan yang bagian terakhir 31 sampai 39 keyakinan iman. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 39 secara lengkap. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pengharapan anak-anak Allah 18-30. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab
Dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Keyakinan iman 31-39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, dan kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan melanjutkan dengan penjelasan Roma 8 ya, 1-17. Tidak ada penghukuman dan kuasa roh. Kemudian 18-27, penderitaan, penebusan, dan pengharapan. Kemudian yang terakhir, bagian ketiga, 28-39, lebih dari pemenang dalam kepastian rencana Allah. Ya,
jadi apa yang kita baca di ayat 1 sampai 17, bagian ini berpusat pada peran Roh Kudus yang memberikan pengampunan dan kuasa bagi anak-anak Tuhan dan membebaskan mereka dari maut dan ketakutan. Ada 3 poin penting ada 4 poin ya dalam ayat 1 sampai 17. Pembebasan dari penghukuman. Ya, fokus Paulus beralih dari Roh Kudus yang membawa pengampunan dan kuasa. Jadi bagi mereka yang telah dibenarkan dan di dalam Kristus Yesus, maka tidak ada lagi penghukuman. Jadi Roh Kudus yang berdiam di dalam orang percaya menjamin bahwa Allah akan memberikan hidup kepada tubuh mereka yang fana. Kemudian hidup oleh Roh. Kontras antara hidup dalam sifat dosa yang berujung pada kematian dan hidup oleh Roh yang mematikan perbuatan tubuh dan menghasilkan kehidupan. Kuasa Roh memampukan orang percaya untuk tidak hidup menurut dosa. Ya, kita yang sudah memiliki Roh Kudus memampukan orang percaya untuk tidak hidup menurut sifat dosa. Hubungan intim sebagai ganti diperbudak oleh dosa hingga menimbulkan ketakutan, orang percaya telah menerima roh pengangkatan menjadi anak. Ya, jadi ada adopsi, kita sudah diadopsi. Jadi ini memungkinkan orang Kristen mendekati Allah dengan cara yang intim dan memanggilnya Aba, Bapa. Kalau Aba adalah istilah Aram yang menunjukkan keakraban dan keintiman. Solidaritas dan hubungan dengan Allah ditekankan melalui roh. Bagian keempat di ayat 17, penderitaan sebagai pendahuluan. Ayat 17 menjadi klimaks, menyatakan bahwa penderitaan bersama Kristus adalah pendahuluan untuk dimuliakan bersama-sama dengannya. Itulah penjelasan ayat 1 sampai 17. Penjelasan singkat ayat 18 sampai 27. Ya, bagian ini mengalihkan fokus dari pergumulan moral internal kepada cakupan penebusan yang lebih luas, di mana pengharapan mengubah penderitaan. Paulus menunjukkan pada kerinduan seluruh ciptaan akan penebusannya. Penderitaan penebusan ini adalah bagian dari rencana Allah menuju penggenapan di akhir zaman. Penantian orang percaya sendiri dengan penuh semangat menantikan pengangkatan, diadopsi ya, dan penebusan tertinggi mereka. Peran Roh Kudus. Ketika orang percaya berdoa dan menantikan kemuliaan mereka, Roh Kudus sendiri ikut mendesah bagi mereka, meskipun doa-doa roh diungkapkan dengan desahan yang tidak terungkap. Bapa mengetahui apa yang ada di pikiran Roh Kudus mengomunikasikan keprihatinan orang percaya kepada Allah, terutama saat mereka tidak yakin atau tidak tahu harus berdoa apa. Jadi Roh Kudus membantu kita berdoa, menyampaikan isi hati kita kepada Bapa. Nah, yang terakhir adalah 28-39, lebih dari pemenang dalam kepastian rencana Allah. Bagian penutup di pasal 8 ini menekankan keagungan dan kemuliaan Allah, menjamin kepastian rencana penebusannya, dan menegaskan keyakinan orang percaya. Ya, ada 3 poin di sini yang penting yang akan saya jelaskan. Jaminan kedaulatan Allah, 1 ya.
Segala sesuatu yang terjadi pada orang percaya berada dalam tangan kedaulatan Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di ayat 28. Orang percaya memperoleh jaminan dengan mengetahui bahwa Allah di pihak kita. Itu kekuatannya ya, ayat 31. Terus kepastian rencana penebusan. Ya, Paulus menekankan kepastian rencana penebusan Allah yang mencakup foreknew, penentuan awal atau predestined, pemanggilan, pembenaran atau justify, dan pemuliaan glorify. Ya, jadi ada tiga tahapan ya akan rencana penebusan Allah yang mencakup itu. Foreknew, sebelumnya udah diketahui Allah. Penentuan awal atau predestined, pemanggilan, pembenaran atau justify, dan pemuliaan glorify. Setiap orang percaya melewati tahapan-tahapan seperti itu. Lebih dari pemenang. Dalam semua ujian dan penderitaan, orang percaya dapat yakin bahwa mereka lebih dari pemenang, more than conquerors, melalui Kristus yang mengasihi mereka. Meskipun kesulitan di zaman ini dapat diharapkan, orang percaya memiliki kepastian bahwa tidak ada suatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Itulah penutupnya dan jaminan bahwa tidak ada suatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, Tuhan memberkati kita semua yang percaya, dan kita sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab di Roma 8. Berikut penjelasan singkat ini sehingga kita hidup dalam iman yang teguh dan penuh keyakinan lebih dari pemenang. Amin. Tuhan memberkati.